Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Marisa Dwi Rahmawati dengan NIM 18 10 30 10 14. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen evakuasi korban massal dengan dosen pengampu Bapak Tri Laksono dengan modul manajemen bencana. Baik, di sini yang pertama yaitu ada bencana yang biasa terjadi di Indonesia. Bencana yang pertama yaitu ada banjir, ada tanah longsor, ada tsunami, gempa bumi, lahar dingin, meletusnya gunung berapi, dan lain-lain. Lalu apa sih dampak dari bencana tersebut pada masyarakat? Yang pertama yaitu kalau korban massal tersebut korbannya bisa meninggal, luka-luka seperti itu. Lalu rusaknya sarana dan prasarana, terus kurangnya air bersih pada daerah tersebut. Lalu yaitu timbulnya post traumatic stress pada korban bencana, karena biasanya pada korban bencana itu timbul rasa trauma setelah bencana tersebut. Lalu penyakit menular yaitu semakin meningkat, serta pangan dan gizi yaitu semakin berkurang. Lalu triage di sini yaitu suatu sistem untuk menentukan pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan pertolongan medis dengan tujuan untuk menentukan prioritas penanganan evakuasi korban. Nah, di sini tujuan triage. Jadi tujuan triage di sini yang pertama yaitu mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pada kondisi jumlah pasien yang besar dengan sumber daya yang terbatas. Nah, lalu yang kedua, tujuan triage di sini yaitu transport korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai. Nah, di sini tujuan triage yang terakhir yaitu apa sih tujuannya? Yaitu menentukan prioritas. Pada triage di sini akan menekan morbiditas, mortalitas, dan kecacatan pada korban. Nah, di sini selanjutnya ada dasar-dasar triage. Dasar-dasar triage di sini yang pertama yaitu adalah jumlah yang cedera, yang kedua ada derajat cedera, yang ketiga ada kemungkinan bertahan hidup, yang keempat adalah sarana dan kemampuan sumber daya seperti itu. Nah, lalu yang dilakukan pada triage di sini yaitu ada penilaian tanda vital dan kondisi korban bencana. Lalu yang kedua ada penilaian tindakan yang diperlukan. Lalu yang ketiga ada prioritas penanganan definitif. Lalu yang keempat atau terakhir yaitu ada pemberian label atau nomor untuk menentukan mana yang akan ditangani terlebih dahulu seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada klasifikasi atau prioritas untuk korban dari prioritas pertama sampai yang keempat. Baik, di sini prioritas yang pertama yaitu berwarna merah dengan didedikasikan untuk korban yang mengancam jiwa atau fungsi vital. Dia masih mempunyai harapan hidup jika mendapatkan pertolongan dengan segera dalam jangka waktu 2 sampai dengan 2 jam. Nah, di sini penanganan dan pemindahan bersifat dengan segera. Lalu apa sih contohnya? Contohnya yaitu adalah syok dan trauma, lalu kegawatan permasalahan. Untuk prioritas yang kedua di sini yaitu berwarna kuning. Nah, prioritas yang kedua ini ditunjukkan untuk pasiennya seperti apa. Nah,
Prioritas yang kedua ditunjukkan kepada pasien dengan potensial yang mengancam jiwanya atau fungsi vitalnya. Lalu biasanya ini dengan membutuhkan pembedahan seperti itu. Jadi pada prioritas yang kedua ini biasanya pasien yang membutuhkan pembedahan seperti itu. Lalu contohnya apa sih di sini? Nah, trauma abdomen, lalu ada trauma kepala tertutup, patah tulang, luka bakar derajatnya dengan sedang, seperti itu. Nah, lalu di sini ada prioritas yang ketiga. Di sini berwarna hijau. Nah, penanganannya ini untuk pasien atau korban dengan penanganan yang seperti biasa. Di sini contohnya yaitu ada korban yang luka-luka ringan, terus luka bakar ringan, memar seperti itu. Jadi di sini tidak terlalu mendesak untuk segera dilakukan tindakan. Bisa dilakukan ini bisa menunggu seperti itu. Lalu prioritas yang keempat di sini yaitu mengacu pada korban dengan trauma serius sehingga kecil kemungkinan untuk selamat. Di sini contohnya yaitu seperti mati batang pada otak, seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.